Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Neng Kemalasari dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2. Di sini saya akan melakukan tugas UAS dari mata kuliah Tafsir Ahkam dengan dosen pengampu Dr. Adudin Alijaya. Bersama ini pula saya hadirkan seorang narasumber dari tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama, yaitu Bapak Asep Saifuddin, di mana nanti saya akan sedikit meminta pendapat beliau terkait pemahaman tokoh masyarakat responden terhadap masalah hukum Islam di masyarakat yang mengenai tentang pernikahan, mahar, nafkah, talak, hibah, wakaf, wasiat, dan lain-lain. Baik Pak, selamat malam. Apa Selamat kabar malam. dengan Bapak Asep Baik. Saifuddin? Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Di sini saya ingin sedikit minta penjelasan atau pertanyaan dari Bapak terkait apa sih dan bagaimana keterkaitan antara aspek hukum-hukum yang sudah saya sebutkan tadi, hukum Islam ya tentunya ya Pak ya, hukum dalam Islam itu. Saya minta sedikit saja penjelasan dari Bapak. Silakan Pak, mengenai hal-hal tadi bisa sedikit disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Neng Kumalasari. Pada dasarnya di hukum-hukum Islam itu ada persyaratan, yaitu keterkaitan dengan antara nikah dan mahar. Ya, nikah, yang disebut nikah dan mahar itu memiliki keterkaitan yang erat. Betul. Karena apa Bu? Karena mahar adalah bagian dari akad nikah, bagian akad nikah yang sah Berarti suami atau istri. pernikahan akan sah jika ada mahar ya Pak Ya, ya. betul. Jadi ada keterkaitan. Dan itu Pak, keterkaitan antara nikah dan nafkah itu seperti apa ya? Ya sama, nikah dan nafkah juga memiliki keterkaitan yang erat. Karena nafkah adalah kewajiban suami untuk memberikan biaya hidup kepada istri atau anak-anaknya di masa depan gitu. Ya. Menurut saya ya, tahu menurut orang lain mah Bu. Iya. Selanjutnya Pak, Ya, keterkaitan tentang antara talak dan waris itu bagaimana pendapat Bapak? Ya sama aja sebetulnya, talak, waris, nikah, waris itu sangat erat hubungannya. Ya, waris talak itu memiliki keterkaitan juga sangat erat, karena perceraian dapat mempengaruhi hak atau waris antara suami dan istri. Umpama yang disebut gonogini itu harta sekaya ataupun harta berdua, yang hasil hidup berdua gitu. Itu sangat fenomenal ya Pak ya di kalangan masyarakat Ya betul. Kalau yang waris itu biasanya pemberian dari masing-masing orang tuanya itu ya. Berarti itu sama aja yang sudah dihibahkan itu harta yang bawaan dari misalkan pihak antara suami atau istri gitu ya Pak ya. Ya betul. Terus yang terakhir Pak, antara keterkaitan wasiat, hibah, wakaf dan waris itu bagaimana Pak kalau Ya masyarakat? sama aja, sangat erat hubungannya, karena suami semua itu aspek ini terkait dengan pembagian harta dan kekayaan yang masing-masing bawa gitu Bu. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi umpama ibu bawa harta dari orang tua saya Bu, itu namanya saling membawa harta, jadi disebut waris ya. Berarti kalau misalkan terjadi perceraian di tengah-tengah rumah tangga gitu ya,
itu berarti masing-masing harta bawaan itu boleh dibawa oleh masing-masing pihak, kedua belah pihak gitu ya Pak ya. Misalkan harta bawaan suami ya boleh, berarti si istri tidak berhak kecuali dihibahkan gitu ya Pak ya. Ya kalau punya anak ngapain sih rebutan kayak gitu Bu, kasihkan aja sama anak. Kita kan masih muda, umpama masih muda ya, kalau udah Ya, tua ya ngikut anak nggak apa-apa. gitu ya. Iya. Berarti kan mungkin kalau untuk masyarakat yang udah paham gitu tentang aspek-aspek dalam hukum Islam mengenai pernikahan itu mungkin jawabannya semua seperti Bapak, pendapatnya seperti Ya, Bapak, kecuali insya orang Allah yang ya. masih awam ya gitu ya. Insya Allah. Iya. Ya itu juga, itu keterbatasan pengetahuan saya, mungkin dari yang ahlinya mah mungkin beda lagi Bu ya. Nah, itu mah pendapat saya aja Iya. pribadi, kalau ada salah ya mohon maaf ya gitu. Baik Pak, terima kasih atas segala penjelasannya. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk sedikit menjelaskan tentang hal-hal terkait aspek-aspek dalam hukum Islam ya Pak ya, terkait dengan pernikahan, apa itu inti dari pernikahan-pernikahan tersebut. Dan dari yang sudah Bapak jelaskan tadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwasanya berbagai aspek hukum Islam memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam membentuk kehidupan masyarakat yang harmonis dan sesuai dengan syariat Islam. Pemahaman yang baik tentang keterkaitan antara berbagai aspek hukum Islam dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan lebih baik lagi. Mudah-mudahan materi ataupun penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak sebagai seorang narasumber dan saya sebagai mahasiswa yang kebetulan sedang menjalankan tugas UAS dari dosen pengampu saya bisa diterima dengan baik. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Mohon maaf sekali lagi saya sudah mengganggu waktunya. Terima kasih segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.